Saya pikir akan menguat terus karena bank sentral sudah menjalankan strateginya yang pas dan kita komit untuk mendukung terus bank sentral. Kita percaya bank sentral bisa. Kalau Anda lihat kan Oktober, November, Desember, Januari capital netnya inflow. Jadi harusnya dengan strategi bank sentral yang baru nggak terlalu sulit untuk memperkuat. Bayangkan ini. Di saat banyak negara berkembang, kelabakan menghadapi tekanan dolar, rupiah justru berbalik arah, menguat tajam dan mendadak. Bukan karena keajaiban, bukan karena pasar tiba-tiba percaya, melainkan karena sebuah strategi sunyi, terukur, dan sangat menyakitkan bagi para spekulan global. Hari ini mereka mundur, namun jangan salah, mereka selalu bisa kembali. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan mengapa banyak analis menyebut ini sebagai Purbaya Effect? Dalam dunia keuangan global, serangan terhadap mata uang tidak pernah dilakukan secara frontal. Ia datang lewat pasar forward, lewat NDF, lewat posisi long dan short yang dibangun diam-diam berhari-hari. Ucapan Ketua KSSK, Purbaya Yudi Sadewa. Beberapa hari sebelum penguatan rupiah, ternyata bukan sekadar pernyataan biasa. Ia adalah sinyal bahwa otoritas mengetahui rupiah sedang diincar di belakang layar. Dan ketika otoritas tahu, artinya permainan berubah. Sejak tanggal 19, muncul sebuah anomali besar. Indeks dolar dunia melemah, namun rupiah justru menguat tajam. Ini berlawanan dengan teori dasar. Dan dalam pasar keuangan, jika teori gagal menjelaskan pergerakan, maka biasanya ada tangan kebijakan yang bekerja. Menteri Keuangan bahkan mengungkap bahwa spekulan global tengah mengambil posisi long. Masalahnya, begitu posisi itu terbaca, para pemain besar langsung panik. Karena dalam perang mata uang, yang ketahuan duluan hampir selalu kalah. Hasilnya nyata, rupiah menembus level 16,1780 per dolar. Mari kita bedah dengan dingin. Jika suku bunga The Fed berada di 4,75% dan suku bunga domestik di 3,75%, selisih 1% itu dikalikan kurs spot, misalnya 16,80, akan membentuk harga kontrak forward. Disinilah arena sesungguhnya, bukan di pasar spot, melainkan di pasar forward dan NDF internasional seperti Singapura dan London. Dengan margin hanya sekitar 5%, spekulan bisa mengontrol posisi raksasa. Namun kelemahannya satu, begitu suku bunga dinaikkan agresif, biaya bertahan melonjak brutal. Strategi ini bukan hal baru. Hong Kong melakukannya pada krisis Asia 1998. Saat itu, spekulan kelas kakap yang bahkan dijuluki Fioi pembobol Bank of London melakukan double play. 1. Menekan mata uang. 2. Mengambil untung dari lonjakan saham. Hong Kong membiarkan mereka masuk, lalu menghantam balik di dua pasar sekaligus. Pasar spot dibanjiri dolar, pasar forward dipukul dengan kenaikan suku bunga ekstrim dalam hitungan menit. Hasilnya, spekulan kehabisan amunisi, margin call meledak. Mereka kalah total. Inilah yang disebut burning the sword, pedang yang membakar pemiliknya sendiri. Di Indonesia, pola serupa mulai terlihat. Grafik menunjukkan candlestick merah besar menghantam posisi long dollar. Seolah ada pihak yang menyiram dolar ke pasar secara terukur. Begitu otoritas bergerak, posisi spekulan langsung runtuh. Namun efek sampingnya nyata. IHSG sempat melemah, persis seperti yang terjadi di Hong Kong dulu. Ini menegaskan satu hal penting. Menyelamatkan mata uang seringkali mengorbankan pasar saham jangka pendek. Di saat yang sama, harga emas melonjak mendekati 3 juta rupiah per gram. Ini sinyal klasik ketakutan global. Jika arus modal beralih ke emas, tekanan baru bisa muncul. Artinya, kemenangan ini bukan akhir perang, melainkan jeda. Karena itu, langkah jangka panjang menjadi krusial. Pertama, Tobin Tax, pajak bagi transaksi spekulatif di pasar forward tanpa underlying ekonomi nyata. Ini bukan anti pasar, tapi anti perjudian finansial. Kedua, devisa hasil ekspor, DHE. Jangan biarkan SDA kita dieksploitasi, modal dipinjam dari bank lokal, tapi keuntungannya diparkir di luar negeri. Dana ekspor harus tinggal di dalam sistem keuangan nasional. Penguatan rupiah ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pembacaan pasar yang presisi
keberanian kebijakan, dan sinyal keras ke spekulan global. Namun satu hal harus diingat, spekulan tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu celah. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi ini akan dilanjutkan atau hanya satu gebrakan sesaat? Insight Daily akan terus mengawalnya.